Nah, ini dia. Nih ada Kak Rifan di sini. Oke, nanti kalau adik-adik pengen tanya dengan apa aja mau ditanyain bisa, tapi Kak Rifan mau memberitahukan dulu nih apa saja kegiatannya, gitu ya. Ini adik-adiknya udah nggak sabar nih pengen tahu. Pengen dapat hadiah nggak adik-adik? Asing nggak dengar? Mau dapat hadiah? Mau. Hadiahnya katanya nih, nanti bisa ditanya ya. Katanya totalnya 50 juta loh. Wow, gede ya. Nah, pengen ikut ya? Oke. Ya, silakan Kak Rifan. Silakan memperkenalkan diri dan memberitahukan. Nomor 1 deh itu. Oke, waktu dan layar dipersilakan Kak Rifan. Oke, selamat sore semuanya, teman-teman semua di sini. Di sini aku perkenalkan dulu ya, namaku Rifan. Di sini sebagai akan mempresentasikan apa itu Pesta Rakyat Fisika ke adik-adik semua ya. Nah, langsung aja. Nomor 1 deh itu. Maaf ya, saya mute dulu ya Kak Rifan ya. Nanti Kak Rifan coba buka lagi ya. Adik-adik tolong jangan dibuka dulu, di mute dulu semuanya, kecuali Kak Rifan bisa di unmute. Oke, baik. Apakah di layar sudah terlihat ya? Mohon maaf sebelumnya. Sudah Kak, sudah. Oke, aman ya berarti. Aman. Oke, dilanjut. Sorry. Oke, kita jelasin dulu sih. Pesta Rakyat Fisika tuh apaan sih gitu ya? Nah, singkatnya PRF ini ya, Pesta Rakyat Fisika itu program kerja dari mahasiswa kita, mahasiswa Fisika UI. Itu kita menyelenggarakan berbagai perlombaan dengan materi fisika nih. Kita tujukan kepada siswa-siswi sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, mahasiswa dan masyarakat umum. Nah, selain itu juga, selain lomba-lomba, kita juga ada acara yaitu open house dan SAR party, ditujukan untuk masyarakat umum. Kita mengambil tema Bloom Your Knowledge with Physics New World. Itu bahasa Inggris maknanya kita ingin bloom itu kan mekar ya, bagaikan bunga. Kita ingin kayak lebih aware lagi dengan pengetahuan fisika, dan New World ini itu makna karena kita setelah COVID gitu kan, COVID sudah tahunnya kan tahun lalu gitu, jadi kayak kita ingin membawa vibes yang lebih New World gitu. Nah, find your way into the New World itu tagline-nya. Lanjut, di sini ada susunan acaranya dulu ya. Nah, kalau dari timeline ya, ini kan timeline susunan acara, ada Grand Opening dan Open House Fisika UI itu 14 Oktober. Ada Star Party. Star Party itu nanti dijelasin sama teman aku ya. Itu 21 Oktober 2023. Lomba-lomba tuh udah mulai dari 21 Oktober sampai 5 November. Dan terakhir, kita akan ada closing ceremony kayak upacara penutupan gitu. Itu 5 November 2023. Oke, ini susunan acaranya aja. Oke, dilanjut dengan kegiatan PRF. Salah satunya lombanya itu ada lomba cerdas cermat untuk tingkat SD atau MI sederajat. Boleh dipersilakan kepada Kak Bintang untuk menjelaskan ya. Ya, suaranya masuk ya? Mana Kak Bintangnya ya? Kak Ya, Bintang. Oke, masuk. siap di spotlight. Masuk Kak, masuk. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Aditya Bintang. Di sini temannya Rifan juga sebagai koordinator lomba ya. Jadi menangani lomba-lomba yang ada di Pesta Rakyat Fisika UI. Jadi sebenarnya lomba-lomba di Pesta Rakyat Fisika UI itu ada banyak, ada 6. Tapi salah satunya ada lomba cerdas cermat yang pastinya seru banget nih. Nah, lomba cerdas cermat ini dibagi ada 2 tingkat. Yang pertama ada tingkat SD nih. Nah, tujuannya satu bisa untuk membangun jiwa kompetitif dan sportivitas adik-adik sekalian, terus menumbuhkan minat adik-adik sekalian pada bidang sains, terus meningkatkan kompetensi adik-adik sekalian dari bidang sains, dan juga melatih ketepatan serta mengembangkan jiwa kerjasama peserta dengan anggota tim dalam menjawab pertanyaan. Nah, terus nanti di lomba cerdas cermat ada apa aja sih? Nah, jadi ada 3 babak nih di lomba cerdas cermat. Yang pertama itu babak penyisian. Jadi babak penyisian ini dilakukan secara online di
website emas 2. Jadi soalnya tuh bentuknya pilihan ganda. Dan nanti kalau misalkan adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik gitu, ada 12 tim yang terbaik, itu bakal lanjut ke babak semifinal. Di mana babak semifinal ini akan dilaksanakan secara offline di UI, di Fisika UI secara langsung gitu. Jadi di situ adik-adik bisa bertemu dengan yang tim-tim lain gitu, bisa berkenalan juga dengan teman-teman. Oh, jadi baru awalnya gitu. online dulu ya, Kak? Iya, online dulu. Betul. Jadi adik-adik ini online dulu nih, adik-adik. Jadi yang dari Gorontalo, yang dari Balikpapan bisa ikutan ya, Kak ya? Iya, betul. Semuanya bisa ikutan di rumah masing-masing atau di sekolah masing-masing, itu bisa banget. Tuh. Nah, selanjutnya kalau semifinal udah dapat nilai tertinggi lagi, jadi 6 tim lagi masuk ke babak final. Oke, bisa lanjut. Kak Rifan Oke, bisa mohon maaf. lanjut? Ya, sebentar, ini nggak bisa saya lanjut. Oke, sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyain nggak? Misalnya, kepengen ikutan cerdas cermat gimana ya? Itu berapa orang ya satu tim? Nah, adik-adik bisa tanyain nih. Siapa nih yang kemarin suka cerdas cermat? Nih Rezi, Novli, mau ikutan nggak? Terus ada siapa lagi nih? Ayo, Pendaftarannya bayar berapa, Kak? Nah, nanti akan dijelasin ya. Oke, kalau Aduh, Kak, ini pendaftaran ntar ya. nggak sabar nih, Kak. Ya, di akhir aja ya. Nanti kita kumpulkan dulu aja pertanyaannya. Oke, selanjutnya untuk timeline atau waktu perlombaannya untuk cerdas cermat tingkat SD sendiri itu ada, bisa lihat di tabelnya, yang ada tanggal 30 Juli yang hari ini sampai tanggal 28 Agustus itu ada pendaftaran gelombang pertama, terus selanjutnya ada pendaftaran gelombang 2, pendaftaran gelombang 3. Jadi masih ada waktu sekitar 3 bulan itu buat daftar lomba cerdas cermat. Terus bedanya di biaya ya, Kak ya, nanti ya. ya betul, biaya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, terus di tanggal 20 Oktober itu ada technical meeting. Jadi technical meeting itu semacam kayak ngasih tahu nih ntar besok lombanya ada apa aja, teknisnya kayak gimana, ngerjainnya kayak gimana gitu. Terus buat tanggal 21-nya itu lombanya. Terus tanggal 24 itu pengumumannya pas lolos babak semifinal gitu, buat nanti offline di UI gitu. Terus tanggal 3-nya itu technical meeting juga, jadi kayak ngejelasin ntar teknisnya gimana nih lombanya di UI gitu. Nah, terus tanggal 4-nya itu babak semifinal. Jadi di babak semifinal itu ada dibagi 2 sesi nanti. Jadi kayak sistemnya itu semifinal cepet-cepetan mencet bel ya gitu. Mungkin yang adik-adik juga tahu ya, kalau cerdas cermat tuh cepet-cepetan mencet bel terus jawab gitu. Terus tanggal 5-nya itu ada babak final dan pengumuman pemenang. Nah, untuk hadiah cerdas cermat untuk tingkat SD sendiri itu ada 3 juara ya. Yang dimana 3 juara ini bakal dapat piala, dapat medali, sama sertifikat, sama uang juga. Nah, uangnya ini totalnya hingga 3.750.000 gitu. Tapi tenang aja, buat yang nggak menang tetap dapat kok. Kalau yang finalis, misalkan tadi yang di babak final ada 6 tim nih yang masuk, jadi 6 tim ini semuanya bakal dapat medali. Terus kalau yang semua peserta itu bakal dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya ini kan karena PRF berskala nasional, jadi sertifikat berskala nasional juga gitu. Kak, ini cuma sampai SD doang ya, Kak? SMP ada kan? Ada Pak, di slide selanjutnya. Ada. Jadi ada yang SMP nggak usah khawatir. Tadi ada yang nanya SMP kok nggak ada gitu. Nah, ini baru yang SMP. Hampir sama teknisnya juga, cuma bedanya ini khusus untuk SMP, tujuan sama, teknisnya juga hampir sama. Jadi babak penyisihan online, jadi semuanya dari semua daerah bisa ikut. Terus untuk offline-nya nanti itu diambil 12 tim buat semifinal sama final nanti 6 tim gitu. Mungkin lanjut di timeline-nya aja, Pan. Agak blur ya. Mungkin coba. Kurang jelas Kak Oh Rifan iya, agak mohon blur. maaf. tulisannya. Ya, mohon maaf, jaringan saya. Sebelumnya, Pan, sebelumnya. Iya. Sebentar, ini nggak mau. Kalau nggak gantian aku aja, Pan, ngasih screen. Timeline-nya? Iya, Oke, udah saya jadiin co-host, silakan Kak Bintang. Oh, enggak. aku gantiannya, Pan, aku aja yang share screen, Pan. Gak apa, Bisa, ini udah oke. bisa. Ini udah bisa. Oh. Oke.
terlalu kecil kali tulisannya ya, atau gimana? Bisa digedein sih, bisa. Tapi zoomnya zoomnya kalau di zoom Hmm. agak ini udah bisa, ini udah Layarnya? bisa. Ini udah bisa. Layarnya Udah bisa, terlihat ini ya? udah bisa. Ini udah bisa. Oke, untuk yang lomba cerdas cermat tingkat SMP itu sebenarnya sama juga, cuma bedanya nanti pas offline-nya itu sesinya di bagian siang. Kalau tadi SD kan pagi ya, kalau di tanggal 4 November gitu. Babak semifinal sesi pertama, sesi keduanya. Kalau yang SD tadi mulainya dari pagi, terus kalau yang SMP baru mulainya dari siang gitu sih. Untuk hadiahnya tentunya karena SMP lebih gede ya, jadi hadiahnya juga lebih gede, totalnya hingga 4.500.000. Ya intinya juaranya semuanya sama, juara 3, ada 3 juara maksudnya, ada dapat sertifikat, piala, medali, terus semua finalis bakal dapat medali, dan semua peserta juga bakal mendapatkan sertifikat berskala nasional. Oke, lanjut. Adik-adik maaf, yang lain boleh di mute ya. Nah mungkin adik-adik bakal tanya kan ya, soalnya kayak gimana sih? Nah ini mungkin kakak bisa ngasih contoh soal, mungkin ini buat SD dulu ya. Jadi buat SD, jadi kan karena tadi udah dikasih tahu kalau babak penyisian itu bakal online dan itu bentuknya pilihan ganda. Jadi contoh soalnya kayak gini nih. Contohnya manakah di antara berikut yang bukan contoh pesawat sederhana? Nah terus jawabannya ntar bisa diklik nih, C misalkan balon udara gitu. Itu buat yang babak penyisian. Tinggal diklik-klik aja itu pilihannya A, B, C atau D gitu. Nah kalau untuk babak semifinal atau final nanti pertanyaan bakal didikte nih sama panitia atau sama jurinya. Jadi ntar adik-adik siap-siap nih mau menekan bel gitu. Misalkan soal 1, alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur berat buah apel. Nah nanti yang kedua tim atau teman-teman sekalian langsung klik langsung pencet aja belnya, misalkan tret gitu, ntar kan bunyi nyala belnya misalkan. Nah langsung habis itu jawabannya timbangan atau neraca. Nah itu bakal dapat poin gitu. Jadi cepet-cepetan aja mencet bel gitu, habis dibacain pertanyaan. Terus contoh soalnya lagi, misalkan planet manakah yang terbesar di tata surya. Nah mencet bel tuh, terus itu jawab planet Jupiter gitu misalkan. Ya gitu sih contoh soal dari sisi ini untuk SD. Tapi untuk SMP hampir sama, maksudnya tinggal nanti ada ini juga dari buku panduan lombanya, itu ada silabusnya, jadi bisa dipelajarin aja. Insya Allah soalnya nggak susah-susah kok, jadi pasti semuanya bisa ikutan gitu. Oke, bisa dilanjut Irfan. Yang penting belajar ya kak ya, pokoknya kalau Ya, belajar betul. pasti bisa aja. Ya betul. Nah ini mungkin bisa dilihat dokumentasi lomba cerdas cermat yang tahun-tahun sebelumnya ya. Bisa dilihat tuh keseruannya, nanti kalau offline tuh bakal kayak gitu. Bakal ada belt, mencet, satu tim 3 orang gitu. Jadi ya sendiri. Oke, jadi seperti itu. Nanti adik-adik bisa tanya dari sekolah yang sama atau sekolah yang berbeda gitu ya. Iya. Ya mungkin Oke. itu dicukupkan dulu untuk membaca cerdas cermat. Mungkin untuk pertanyaan nanti di akhir aja sekalian buat Oke. semuanya. Ya Nah, adik-adik kata selain- dulu nih apa yang mau ditanyain gitu ya. Iya betul. Oke lanjut Nah kak. selain lomba-lomba nih bakal ada acara juga yang akan dijelaskan oleh teman kakak juga. Mungkin silahkan Rizky. Sebentar, Rizky yang mana ya? Raisa, Boleh diresen kak, biar bisa dikasih kohos kalau ada. Oh iya, pertanyaan. sebentar kak. Aku Oh, tepuk iya, tangan ini aja dia. kali ya. Aduh, ini dia Kak Rizky. Ya, kita sapa Kak Rizkynya. Halo Kak Rizky. Ayo, Halo, adik-adik dong. Halo Kak Rizky. halo teman-teman Kilik. Nah, ini mungkin aku mungkin sebelum itu aku perkenalan dulu kali ya. Nah, nama aku Rizky, di sini sebagai koordinator acara Pesta Rakyat Fisika 12. Nah, di sini aku bakal ngejelasin beberapa acara nih yang sayang banget kalau misalnya adik-adik lewatin gitu. Nah, yang pertama itu ada acara Open House Fisika UI. Nah, di sini targetnya itu masyarakat umum. Jadi semuanya bisa ikut, mau itu SD, TK, SMP, SMA, bahkan orang tua bapak dan ibu kalian juga bisa banget untuk datang di Open House Fisika ini. Nah, terus tujuannya adalah
yaitu ada memperkenalkan Departemen Fisika di Universitas Indonesia. Jadi nanti teman-teman Kilik itu bakal tahu nih apa sih fisika itu dan apa aja isi yang ada di dalam Departemen Fisika Universitas Indonesia gitu. Karena kan adik-adik di sini cuma tahu UI di depannya aja gitu, belum pernah masuk ke dalamnya ya. Nah, nanti biar nggak penasaran, nanti kita bakal touring gitu, bakal ngeliat-ngeliat jalan-jalan ya Kak ya. Iya bener banget, bakal ngeliat-ngeliat lab-lab yang keren-keren banget. Dan aku juga mau sedikit nge-teaser kali ya. Nanti kita tuh bakal ada percobaan gitu, percobaan bersama Kilik. Nah mungkin aku jawab kali ya. Apa biar penasaran gitu lah ya. Pokoknya nanti kita bakal bareng-bareng nih membuat sesuatu bersama Kilik Indonesia. Nah sesuatunya apa? Kalian harus daftar dulu gitu, baru nanti bakal dikasih tahu. Bener gak Ibu Sri? Betul Kak Rizky, betul. Biar penasaran ya adik-adiknya ya. Iya, Tapi pokoknya yang pasti yang paling keren tuh bukan karena Kiliknya aja. Adik-adik pengen tahu mau masuk ke fisika, mau masuk ke UI kan repot ya. Di sini dibantu nih sama kakak-kakaknya nih, biar bisa lihat di dalam labnya kayak apa sih gitu kan. Kak Rizky-nya kayak gimana ya? Yang Kak Rifan kayak gimana ya? Kak Bintang kayak kalau apa aku ya? mah jangan, kalau aku mah jangan. Pokoknya nanti adik-adik bakal ngeliat lab-lab dan ngeliat tentang apa itu fisika. Terus fisika tuh apa aja sih? Apakah cuma ngamatin bintang-bintang? Apa cuma menghitung-menghitung? Apa cuma mengukur suhu dan segala macam? Itu bakal dibahas di open house fisika ini. Nah terus next kelewat. Nah Ini yang seru nih Kak. Ini seru banget Iya. ini. Sayang Tadi juga- dilewatin ya. iya tadi juga aku dengar ada yang tertarik sama black hole sama tata surya ya. Kira-kira siapa Iya tadi? betul. Banyak Kak di sini yang tertarik. Tapi yang paling suka ini Kemal nih. Bentar lagi pasti Kemal teriak nih. Aku mau Kak. Nah, buat teman-teman yang tertarik banget sama yang namanya tata surya, terus juga astronomi, nah bisa banget untuk datang di Star Party ini. Nah, jadi Star Party ini targetnya sama kayak open house. Jadi masyarakat umum semuanya bisa ikutan, entah itu SD, TK, bahkan yang belum sekolah juga bisa. Terus ada juga SMP, SMA, kuliahan juga bisa, bahkan ibu bapak sekalian juga bisa untuk datang di acara Star Party. Aku mau ikut, Kak. Boleh banget, boleh nanti bakal ngeliat bintang-bintang juga dengan bantuan himpunan astronomi amatir Jakarta. Nah nanti adik-adik bakal nyobain nih teleskop buat ngamatin bintang-bintang yang ada di langit Depok. Nah, terus juga selain ngamatin juga, nanti kita bakal ada seminar untuk membahas tentang fenomena yang ada di tata surya ini gitu. Nah, nanti teman-teman adik-adik yang penasaran ada apa sih yang ada di tata surya ini, nanti bisa ikut aja di Star Party ini. Terus juga nggak cuma seminar sama ngamatin bintang aja loh, di sini juga bakal ada hadiah juga yang sayang banget kalau misalnya dilewatin. Ada hadiah dan juga door prize yang menarik banget begitu. Nah mungkin di sini adik-adik kalau mau ada pertanyaan bisa banget ya, bisa banget untuk tanyain kita nanti. Oke, kalau ada yang tadi udah ada yang tertarik banget nih, Kemal nih kayaknya nih. Walaupun nggak ngomong namanya, kasih udah tahu nih pasti Kemal. Ayo ada yang mau ditanyain, jam berapa, tanggal berapa? Tadi ada yang udah nanya Kak, biayanya berapa? Nah, Oh iya, untuk biayanya ini nanti bakal kita informasikan kembali di pertengahan Agustus. Jadi nanti teman-teman yang mau ikut bisa pantengin terus IG PRF 12. Nanti bakal kita sounding, bakal kita boleh dicek nggak Kak IG-nya apa biar adik-adiknya tahu Kak? Kenapa Kak? Maaf. Bisa tolong dicek nggak? Itunya apa IG-nya? Oh, iya. Jadi adik-adik biar tahu. Oh ini gitu. Ini ya teman-teman.
Nah, nanti Kita mau bakal tanya nanti, ke nanti teman-teman yang kepo hadiahnya apa? Berapa sih daftarnya gitu. Itu bakal diinformasikan di sosial media PRFI. Nah, untuk tanggal berapa? Jam berapa? Bentar. Nah, untuk Star Party ini bakal diadain di tanggal 21 Oktober, tepatnya di hari Sabtu. Nah, untuk jamnya itu sekitar jam 1 gitu. Jam 1 Jam pagi apa jam 1 siang, Kak? Aduh, jam 1 pagi. Jam 1 siang, Kak. Oh, jam 1 siang. Hmm. Soalnya kan belum jelas, Kak. Jam 1 siang atau jam 1 pagi. Ya, jadi nanti acara ini bakal diadain di aku ulang lagi ya, acara Star Party ini bakal diadain di tanggal 21 Oktober, tepatnya di hari Sabtu pada pukul jam 13.00. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Hosi pengen tahu? Kemal mau tahu? Yang cerdas cermat, Kak, yang tadi bertanya berapa biaya cerdas cermatnya? Oh Terus iya, boleh mungkin Kak itu dari satu sekolah atau harus beda sekolah? Boleh? mungkin itu bakal dijawab sama Bintang ya nanti. Nah, Kak Bintang. next. Star Party Hai. acaranya di mana? Star Party. Kemal bisa kasih tahu dong. Ini Kemal mau tanya dong, Kak. Gitu. Oh iya. Aduh, Kemal. aku lupa. Jadi untuk Star Party kegiatan itu ada di Universitas Indonesia, tepatnya di gedung multidisiplin FMIPA UI, dan untuk pengamatannya itu ada di lapangan Rotunda. Di Gitu. Depok, Bisa nggak? Kemal. Di Depok, Kemal. Kemal kan di Depok juga. Rumah aku. Di rumah aku dong. Iya, Iya, deket dekat dong. rumah Kemal. Oke, tadi Saya nanya aku terkenal di Kilik. Oke, Nay, oke kalau gitu ada lagi cukup atau ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau disampaikan lagi dari PRF-nya? Oh iya, mungkin ini dokumentasi ya Kak, dokumentasi Star Party di tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada pengamatan teropong. Nanti kita bakal ada sesi ini nih, sesi mengamati bintang pakai teropong. Terus juga nanti bakal seseruan bareng di sana gitu. Oke, next. Nah, sekian dari aku. Mungkin aku bisa balikin ke Rifan. Terima kasih. Oke. Oke, Terima tadi kasih, udah. Kak. Terima kasih ya Rizky dan Bintang. Tadi udah dijelasin tuh ya teman-teman. Ada lomba cerdas cermat dan ada open house. Terus yang terakhir tadi ada Star Party. Nah, ya karena sudah selesai ya presentasi dari kita bertiga. Nah, boleh nih teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait tadi tuh lomba cerdas cermat, open house, Star Party, silakan ya. Nanti akan dijawab oleh teman-teman aku juga nih. Oke, tadi Nay mau bertanya ya kalau nggak salah ya. Ayo Nay, silakan Nay. Biaya pendaftaran itu Kak, apa namanya, cerdas cermat. Oh ya, biaya pendaftaran cerdas cermatnya berapa, Kak? Kalau untuk tingkat SD itu gelombang pertamanya 180.000 ya. Dan untuk gelombang selanjutnya bakal lebih mahal. Jadi buat adik-adik lebih cepat lebih Kalau baik untuk pendaftaran. Terus khusus untuk Kilik itu ada diskon nih, ada diskon 20.000 gitu. Jadi kayak kalian adik-adik daftarnya harus bareng-bareng, tapi misalkan mengirim 3 tim gitu, nanti bakal dapat diskon potongan 20.000 gitu. Kalau yang tingkat SMP berapa Kak? SMP mulai dari 210.000, tapi kalau dipotong 20.000 kan jadi 190 ya. Nah, ini Tuh, nanti kalau itu yang jadi untuk tiga pemenang-pemenang dapat uang tuh mau daftar nih, Kak, soalnya. Ini kan mau ada pengumuman lomba ini. Oh, ya boleh. Ini ya lebih cepat daftar, itu biaya lebih murah gitu. Itu harus satu sekolah atau boleh beda sekolah, Kak? Satu tim dari sekolah yang sama gitu. Kalau Oke, satu tim untuk dari sekolah yang sama. ya untuk kalau daftarin boleh sekaligus, misalkan dari sekolah yang berbeda gitu. Misalkan sekolah A ngirim satu tim, sekolah B ngirim satu tim gitu. Terus Oke. sekolah B, C ngirim satu tim, nah itu bakal dapat diskon gitu. Tiga-tiganya gitu. Ya, oke, siap.
Kemal mau ikut cerdas cermat? Dia maunya nonton Star Aku maunya Party. Star Party aja.